Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Mari untuk pagi kali ini kita memasuki pelajaran PAI. Mari kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siapa? Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih. Sebelumnya absen Alfian Danian, Hadir. Bintang, Dewa, Hadir. Dila, Eki, Watona, Nadiro, Ramda, Lia, Risti, Trisulis. Sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, kemarin kita membahas tentang kerja keras. Oke, kerja keras itu tanggung jawab. Apa yang kalian ketahui tentang tanggung jawab? Cum. Ya, Mbak. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Oke, bagus. Itu kemarin kita membahas tentang kerja keras dan kita sudah selesai membahasnya. Kita menginjak pada materi hari ini. Materi hari ini kita akan membahas tentang pernikahan dalam Islam. Oke? Kalian bisa lihat di slide depan. Sebelum kita membahas jauh lebih dalam, kalau dalam Islam itu kan tidak boleh pacaran, ya. Di dalam Islam itu pacarannya setelah nikah. Itu lebih nikmat. Iya, nikmatnya berpacaran setelah pernikahan. Oke, jadi pentingnya ilmu dalam sebuah pernikahan itu diharapkan suaminya muslim, perempuannya juga muslim, istrinya juga muslim. Terus apa sih makna pernikahan menurut kamu? Ada yang bisa berpendapat pernikahan itu apa? Mas Ramdan. Oke, Mas. Pernikahan? Oke. Oke, lanjut. Sekarang saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran berkaitan dengan pernikahan. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah menunjukkan kebenaran dan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, membuktikan kebenaran ketentuan pelaksanaan. Nah, manfaatnya apa? Mbak baca dari gitu. Manfaat pembelajaran hari ini adalah agar kita menjaga diri dari perbuatan maksiat, mengamalkan ajaran Rasul, regenerasi, otomatis menikah, punya anak itu regenerasi, Islam yang unggul, mendapatkan kenyamanan. Untuk itu, silakan, saya sudah share Google Sheet yang tadi saya share di Google, silakan dibuka. Saya akan membagi 3 kelompok. Oke? Oke, silakan dibuka. Itu kalian di resume. Terus nanti kalian presentasikan setelah meresumnya. Oke?
Oke, cukup. Ya, silakan kelompok 1 maju. Yang lain untuk mendengarkan, memperhatikan hasil paparan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin Mempresentasikan makna pernikahan ada nikah. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jamu atau bertemu, berkumpul. Menurut istilah, nikah adalah suatu ikatan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui ikatan yang bukan menurut hukum syariat Islam. Arabnya yaitu orang yang akan melakukan pernikahan tapi ia mempunyai niat yang buruk seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan dari kelompok 2 untuk bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana cara agar kita terhindar dari terjerumus ke dalam perbuatan zina? Ya, Mas, silakan dari kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan kelompok 2. Bagaimana agar kita tidak terjerumus dari perzinahan? Mendekatkan diri kepada Allah dengan cara memperbanyak puasa sunnah. Oke, dari kelompok 3. Bagaimana cara memilih pasangan hidup yang sesuai surga sehingga terhindar dari tindakan KDRT? KDRT, kekerasan dalam agar terhindar. Seperti apa, Mas? Pilihlah pasangan melihat dari keimanannya dan akhlaknya, bukan dari harta dari parasnya. Oke, Mbak, ya, jangan lihat dari harta tamar, jangan lihat dari tamannya, juga jangan dari hartanya, tapi dari apa, Mas? Akhlak dan keimanannya. Oke, tepuk tangan silakan. Terima kasih silakan duduk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tujuan dan dari menikah secara umum, tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia, pria terhadap wanita atau sebaliknya, dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan ketentuan agama Islam. Secara umum, tujuan pernikahan dalam Islam dapat diuraikan sebagai berikut. Untuk memperoleh keturunan yang sah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Quran surat Al-Kahfi ayat 18. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk kelompok 1 silakan melemparkan pertanyaan.
Bolehkah menikah hanya untuk tujuan memenuhi kebutuhan seksual saja? Bolehkah menikah hanya untuk memenuhi kebutuhan seksual saja? Silakan dijawab. Tujuan utama menikah harus didasarkan beribadah kepada Allah. Jika ada seseorang yang menikah hanya untuk memenuhi kebutuhan seksualnya saja, tidak tepat. Loh, tidak tepat karena nilai ibadah nikah itu nilainya ibadah. Untuk kelompok 3 silakan menyampaikan pertanyaan ke kelompok 2. Bolehkah seorang laki-laki memilih istri lebih dari satu? Nah, bolehkah memiliki istri lebih dari satu? Ya boleh. Asalkan bisa adil dalam berpernikahan. Namun jika tidak bisa bersikap adil, maka menikahkan dengan satu orang wanita saja. Puas dengan jawabannya? Tepuk tangan, silakan. Terima kasih. Kelompok silakan duduk kembali ke tempat. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kami. Rukun nikah dan syarat-syaratnya. Rukun calon suami yaitu bersyarat 1. Beragama Islam, 2. Atas kehendak sendiri, 3. Bukan mungkin, 4. Tidak sedang ihram haji. Rukun calon istri. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kelompok 1 untuk melempar pertanyaan ke kelompok 3. Bagaimana wali untuk perempuan yang merupakan anak hasil di luar nikah? Nah, kalau anak itu perempuan, tapi dulunya itu lahirnya dihasil di luar nikah, tidak melalui pernikahan. Silakan. Menggunakan wali hakim. Nah, itu jawabnya menggunakan wali hakim. Wali hakim itu siapa? Wali hakim itu yang biasanya pemerintahan, biasanya penghulu. Ya kan ada penghulu kalau di KUA itu. Nah, itu wali hakim atau orang lain yang mampu untuk menjadi wali. Gitu ya? Yuk, untuk kelompok 2 silakan menanyakan. Jika saksi nikah berhalangan hadir dan menyaksikan akad menggunakan HP, bagaimana pernikahannya? Ya, Mbak, silakan. Kalau saksinya nggak bisa hadir, terus pakai video call. Tidak sah karena syarat saksi adalah hadir dalam akad nikah. Tahu ya, tidak boleh saksi menjadi dari saksi lewat online, lewat video call. Harus hadir di tempat itu. Silakan duduk. Terima kasih untuk kelompok 3. Oke, kita sudah melaksanakan pembelajaran di bab pernikahan dalam Islam. Saya akan simpulkan sedikit berkaitan dengan itu tadi sudah ya, hukum nikah juga sudah tadi disampaikan oleh kelompok 1. Oke ya. Oke. Terus tujuan nikah tadi sudah disampaikan oleh kelompok 2. Oke. Terus tadi rukun dan syarat sahnya nikah sudah disampaikan, dipresentasikan, didiskusikan oleh kelompok 3. Tujuan, rukun dan syarat yang terakhir. Silakan untuk dibaca, Mbak. Situ layar depan. Ini kesimpulannya dari hal-hal yang perlu diperhatikan. Mbak, silakan baca. Jangan dibuat anak kita jika kesabaran kita diutamakan, semua akan bisa beramal. Oke, terima kasih. Dari semua itu tadi yang kita pelajari, sabar itu juga sangat penting, jauh lebih penting. Oke?
Oke, untuk selanjutnya besok minggu ketemu yang depan kita akan membahas tentang iddah, tentang cerai atau talak. Siap. Terima kasih. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.